Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanadia dengan nomor NIM 2103020039 dari semester 1A Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau new normal. Nah, di sini apakah yang kamu ketahui tentang literasi? Nah, jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam artian yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Dalam perkembangannya, literasi menjadi sangat penting yang diperhatikan karena literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani masa yang akan datang. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan literasi teknologi? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan literasi teknologi. Nah, literasi teknologi adalah suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software dan hardware. Selain itu dapat memahami cara menggunakan internet yang baik dan benar serta etika dalam penggunaan teknologi. Nah, literasi teknologi ini terkait dengan kemampuan dalam kita memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi dan bekerja berbasis produk teknologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Literasi manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, tentunya di era normal atau perubahan baru, istilah inilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu keadaan normal yang baru. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan tatanan kehidupan dengan kenormalan baru tersebut berdampak positif maupun negatif, karena pemerintah membatasi orang untuk kontak fisik dengan orang lain. Pertemuan yang sifatnya mengumpulkan massa diubah menjadi sistem daring. Pada era normal, tampak bahwa teknologi sangat berperan penting. Nah, kemudian dampak apa saja dalam pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru? Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, sebagai contoh, misalnya, para pegawai pemerintah dan banyak dari sektor lain menerapkan work from home, bekerja dari rumah. Begitu juga dalam dunia pekerjaan yang dilakukan secara daring, karena hampir semua pekerjaan kantor dilalui melalui sistem daring. Berbagai aplikasi digital pun ditawarkan, mulai dari gratis hingga berbayar, misalkan Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Media berbasis digital ini menawarkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Di antaranya bisa mengakses berbagai informasi dalam melakukan layanan publik hingga bekerja dari rumah. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan, teknologi digital juga dapat digunakan siswa maupun mahasiswa untuk menerima pendidikan dari jarak jauh hingga mengakses berbagai ilmu pengetahuan secara cepat. Kemudian, bagi guru dan dosen, teknologi digital ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kreativitas dalam pembelajaran, misalkan menciptakan video edukasi. Kemudian yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi pada masyarakat. Nah, ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat mulai berbelanja melalui toko online. Dengan banyaknya masyarakat yang berbelanja secara online, tentu saja tidak langsung bisa meningkatkan lapangan pekerjaan karena setiap orang bisa memiliki pekerjaan dengan berjualan online, yang tentunya malah menambah lapangan pekerjaan. Namun, dampak positif ini hanya dirasakan bagi orang-orang yang telah melek literasi digital. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi,
informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai kompetensi digital. Nah, kemudian dampak negatif pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru. Misalnya, terjebak pada wishful thinking, di mana wishful thinking ini yaitu pola pikir yang menganggap kebenaran adalah keyakinan dari diri sendiri, bukan sesuatu yang objektif, bukan juga sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan bersifat universal. Hal inilah yang terjadi di era normal saat ini. Pemilikan dan pemanfaatan teknologi komunikasi secara luas dan masih dengan berbagai media sosial seperti media WhatsApp, Facebook, Instagram. Melalui media tersebut, manusia bisa mendapatkan dan menyebarkan berbagai informasi. Meskipun media sosial mampu menyebarkan informasi secara luas dan efektif, masyarakat jangan langsung percaya dengan apa yang mereka baca, karena banyak juga informasi yang dibuat asal-asalan tanpa data yang valid atau diketahui sumbernya. Bahkan seiring terjadinya hal tersebut, penjungkil balikan informasi sehingga bisa mengancam persatuan bangsa, dan fakta ini bisa dilihat di era pada saat ini. Nah, dari gambaran tersebut tampak bahwa memasuki tatanan new normal, masyarakat tetap bisa kreatif dan produktif walaupun masih berada pada pandemi COVID-19. Justru dengan banyaknya waktu luang karena keharusan untuk tinggal di dalam rumah, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk melakukan segala aktivitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, namun kecapakan penggunaan digital itu bisa menjadi bumerang bagi mereka jika tidak diiringi dengan penguasaan literasi digital, khususnya kemampuan berpikir kritis yang pada akhirnya kembali lagi pada diri kita sendiri. Bangunlah sifat kritis dan pandai memilih informasi yang dibutuhkan dari sekian banyak opsi yang tersedia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.